Ya, kita mulai ujian pertama. Oke, boleh tampilkan Pak Kornel. Kusanjung kau di tempat tinggi. Atau? Kusanjung. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu dan ku datang menyembahmu Ya, kita minta untuk Pak Joni buka dalam doa. Joni Febrianto, Pak Joni. Oke, ya baik. Rekan-rekan kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Tuhan kembali mempertemukan kami Tuhan, rekan-rekan Agape melalui Zoom ini. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan Engkau serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati persekutuan Agape dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Diserahkan hamba-hambamu yang melayani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Ia datang
Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 62. Mazmur 62. Kita akan baca Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang hina. Suatu dusta saja orang-orang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada pemerampasan. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita naikkan pujian segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pak Cornel loh tertulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Setelah itu silakan Pak Cornel ambil firman Tuhan. Bisa Kak Pak Coy? Sulit ya Pak Coy?
bermanfaat untuk mengajarkan akan kesalahan, memperbaiki diri, mendidik orang dalam kebenaran. Dilengkapi untuk setiap yang baik dan untuk aku. Untuk mengajar, meninggalkan kesalahan, memperbaiki mendidik dalam kebenaran. Demikian buat manusia diperlengkapi untuk setiap perkataan yang baik untuk Tuhan dan sempurna. Firman Tuhan tentang hidupku, firman Tuhan Tuhan, bentuklah ya, silakan Pak Cornel. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami kembali boleh bertemu dan kami boleh bersharing bersama, kami boleh melepas rindu, dan juga kami boleh saling mendoakan dan menguatkan, dan juga boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, jika kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap menghadapi semua tantangan yang di depan, dan juga boleh menjadi alat yang indah di tangan Tuhan untuk melebarkan kerajaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Ya, shalom semua teman-teman, selamat pagi. Pagi ini pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan teks ini berbicara bagaimana Yudas ya digantikan oleh Matias ya sebagai eh, bagian dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, ini tema firman Tuhannya adalah alasan ya mengalami diskualifikasi ya dalam pelayanan. Yudas itu dia mengalami diskualifikasi dalam pelayanan sehingga kemudian ya posisinya digantikan ya oleh Matias. Ya. Nah, dalam teks kita ini objektifnya adalah menjelaskan ya mengapa ada orang-orang yang didiskualifikasi untuk posisi pelayanan. Ya, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami diskualifikasi dalam pelayanan, ya. Mungkin mengalami itu pemecatan, ya kan? Saya pernah itu 1 kali dipecat, dan itu pengalaman yang sangat tidak mengenakan, ya kan? Walaupun ya saya punya uh, ya reason juga ya untuk melihat itu adalah sebuah tindakan semena-mena, ya. Nah, tetapi mungkin ya kita pernah mengalami yang seperti itu, ya kita didiskualifikasi untuk posisi pelayanan, ya entah itu kita melihat sebuah hal yang adil kita terima atau tidak adil ya memang dalam dunia ini juga pasti ya
pada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Ya, kita melihat ya itu di Alkitab ada banyak ya itu tokoh-tokoh yang mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Daud misalnya yang membela bangsanya, mengalahkan Goliat, yang rakyat memuji-mujinya, tapi kemudian ya Saul itu dia iri hati sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi dalam konteks Yudas ya itu beda oleh karena dia mengalami diskualifikasi memang itu karena kesalahannya ya atau karena dosanya. Nah, yang pertama kita melihat ya ada orang yang didiskualifikasi dari jabatan pelayanan atau mungkin pekerjaan ya di gereja oleh karena dosa atau kelalaian mereka ya. Oleh karena dosa atau kelalaian kemudian orang didiskualifikasi ya, dia diekskomunikasi ya atau kemudian dia dipecat dari pekerjaannya. Nah, di sini kita melihat ada garis tipis antara keberanian dan kebodohan. Ya, ada orang yang kelihatannya berani tetapi sebetulnya itu bodoh. Ya. Di sini kita membutuhkan hikmat ya untuk bisa menilai segala sesuatu. Ya. Nah, di sini kita jangan menjadi penjaga pagar atau kita mungkin akan ya itu menyesalinya ya. Jadi hati-hati kita berdiri ya itu di pinggiran antara itu berani dengan bodoh ya karena kadang-kadang ya itu bisa tipis sekali ya bedaannya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Yakobus 4 ayat 17, di sini dikatakan karena itu bagi orang yang tahu melakukan apa yang baik tetapi tidak melakukannya ia berdosa. Ya, di dalam dunia ini ada banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan ya, dan dia juga tahu kebenaran ya, tetapi dia tidak berani menyuarakannya karena ya, dia takut dipecat misalnya, atau dia kehilangan posisinya. Ya. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang seperti itu? Ya, karena takut kehilangan posisi, takut kehilangan jabatan, ya takut kehilangan pelayanan, ya lalu kemudian kita menjadi orang yang munafik. Ya, kita tahu bahwa yang dilakukan oleh sinode kita misalnya, atau oleh gereja kita, atau misalnya oleh majelis kita yang sangat itu powerful di gereja misalnya, kita tahu itu keliru. Ya, tapi kita biarkan kenapa? Kalau kita tegur, misalnya, ya bisa jadi kita dipecat. Ya, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pelayanan, dan itu artinya apa? Kita kehilangan uang. Ya, nah kita bersyukur kita di I3 kita dididik untuk percaya kepada Tuhan, ya beriman kepada Tuhan. Ya, God is our provider. Ya, Tuhan itu adalah yang menyediakan kita. Ya, bukan lembaga di mana kita melayani. Ya, bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ini saya sangat percaya semua teman-teman ya itu mengalami itu. Ya, ini semua kita sudah mengalami itu karena sejak kita dibentuk di tiga kita diajar, dilatih untuk beriman sehingga sampai hari ini ya semua kita bisa tetap bertahan ya melayani Tuhan. Ya tetap melayani Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan masih belum selesai ya dengan hidup kita, masih banyak yang Dia mau kerjakan ya melalui kehidupan kita. Ya. Nah, dalam perikop ini kita membaca tentang bagaimana para rasul ya dipaksa untuk memilih pengganti Yudas yang didiskualifikasi sebagai rasul Yesus Kristus. Ya mau tidak mau, ya suka tidak suka, mereka harus memilih pengganti Yudas. Ya, mereka tidak menginginkan Yudas itu untuk kemudian memiliki nasib yang seperti itu. Tetapi di dalam hidup kita ini kita nggak bisa mengontrol teman-teman kita, ya kan? Kita nggak bisa kontrol mereka akan jadi seperti apa, mereka akan jadi bagaimana. Ya ini kita aja itu belum tentu, ya. Ini baik-baik saja begitu, ya. Nah tetapi Tuhan juga panggil kita ya untuk kita bisa saling mendorong, membangun. Ya itulah sebabnya mengapa persekutuan AGP ini penting, juga strategis ya untuk selalu kita
ikuti ya, karena itu menolong kita untuk tetap memiliki rekan pertanggungjawaban. Ya, karena ada hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki rekan pertanggungjawaban. Ya, di gereja cuma dia sendiri. Apalagi kalau dia sudah jadi pendeta yang paling senior. Ya, itu dia sendiri. Ya, nah, ketika dia melakukan kesalahan atau itu menyampaikan hal yang salah misalnya, tidak ada yang berani menegur dia. Ya, kita ingat itu yang terjadi ya. Ini pendeta gereja besar di Jakarta yang kemudian harus dipecat dan bagaimana, ya kan? Oleh karena video-video ajarannya menyebar luas ya di internet, dan terakhir kita dengar ya kena stroke, ya kita doakan Tuhan sembuhkan dia. Ya, itu saya percaya hatinya baik, ya kan begitu. Ya, nah, tetapi bahaya sekali ya ketika kita tidak lagi memiliki rekan pertanggungjawaban atau kita mengabaikan rekan pertanggungjawaban dan menganggap bahwa kita cukup dengan diri kita sendiri. Nah, saya pikir itu yang masalah dengan Yudas, ya sehingga dia tidak itu sungguh-sungguh memeriksa motivasi dia melayani atau dia ikut Yesus itu apa. Ya, dan kita tahu dia seorang yang materialistik, ya kan, dia mencuri, ya seperti itu, dan dia tidak memperbaiki karakternya. Yudas tidak hanya didiskualifikasi karena dosa pengkhianatannya, namun juga kegagalannya untuk percaya ya bahwa Kristus memiliki kuasa dan hak untuk melaksanakan kehendak Tuhan dengan cara-cara Tuhan sendiri. Ya, dia berkhianat, tetapi juga kita lihat bahwa dia sosok yang tidak percaya. Ada penafsir Alkitab mengatakan dia menyerahkan Yesus itu setelah dia melihat bahwa Kristus ini bukan sosok Mesias yang dia inginkan. Bukan sebagai pemimpin militer yang akan membebaskan mereka atau bangsa Israel dari penjajahan Roma. Ya, nah, tetapi intinya dia berkhianat, ya, dan dia gagal untuk ya itu sepenuhnya percaya kepada Kristus dan dia mengikuti jalan pikirannya sendiri. Ya, itu yang terjadi kepada Yudas. Karena itu kita perlu memohon agar Tuhan membantu kita untuk mengenali dan menghindari dosa. Ya, sampai hari ini saya pikir kita semua tetap harus ya memeriksa motivasi hati kita melayani ini untuk apa? Ya, apakah kita melayani Tuhan dengan tujuan melebarkan kerajaan Tuhan dan juga saat yang sama untuk memberdayakan kehidupan orang lain. Ya, ini saya kira itu sial banget ya kalau kita ini di dalam pelayanan kita ya kita tidak berpikir untuk memberdayakan hidup orang lain. Bagaimana hidup orang menjadi semakin baik. Ya melalui apa yang kita katakan, yang kita ajarkan, ya melalui pemikiran-pemikiran kita bagaimana hidup orang lain dalam setiap aspeknya bisa menjadi semakin baik. Nah, kemudian yang kedua kita lihat bahwa diskualifikasi dalam pelayanan juga dapat terjadi karena ya seseorang itu tidak memenuhi harapan dari tuannya. Ya, harapan dari tuannya. Ya setiap tuan kita atau setiap pimpinan kita pasti punya harapan. Ya, Kristus mempercayakan Yudas sedikit urusan dalam menangani urusan keuangan. Karena Yudas tidak setia dalam hal kecil, ia didiskualifikasi dari tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dia gagal memenuhi ekspektasi dari tuannya. Dan saya pikir ini berlaku di dalam setiap ya di dalam setiap apakah itu perusahaan, sinode, ya atau gereja misalnya ya. Itu pasti jemaat ya memang itu yang menjadi itu tuan kita, bos kita adalah Kristus ya. Tapi kan Kristus kan tidak terlihat. Ya, tapi keberadaan Kristus bisa dilihat itu dari bagaimana itu kehidupan jemaat kita, apakah mereka kehidupannya baik, ya kan? Tidak tidak stres misalnya, tidak terus-menerus stres, ya, dapat menyelesaikan persoalannya sendiri oleh karena kita mengajarnya benar, ya, atau kita justru yang kita lihat jemaat itu gontok-gontokan atau dia kehidupan mereka itu kehidupan yang rusak. Ya. Ini saya dengan
Bu Arni, ya, itu dengan istri saya. Ya, ini kami di Jogja, ya, ada jemaat-jemaat yang proses cerai, ya, di pengadilan. Kemudian hakim itu minta untuk kami mediasi. Padahal mereka bukan jemaat kami. Mereka bukan jemaat kami. Ada yang dari Katolik, ada yang dari gereja established. Tapi paling banyak itu justru dari gereja-gereja karismatik. Ya, di Jogja ini ada gereja mungkin salah satu yang terbesar ya, karismatik terbesar di Jogja. Saya nggak usah sebut namanya apa. Itu paling banyak itu jemaatnya itu minta di konseling ketika ini pasangan ini mereka mau cerai di pengadilan. Lalu kemudian itu kita tanya, ini kenapa Anda tidak pergi ke gereja Anda? Kan itu pendeta Anda ya. Ini pendeta ini saya kenal, kenapa nggak pergi ke dia? Lalu jemaat itu bilang, ini pasangan ini bilang, ini urusan ini urusan gereja tuh atau ini urusan pendeta tuh. Dan kami menemukan paling sulit untuk mendamaikan, paling sulit untuk mengajari jemaat-jemaat yang mau bercerai, yang mereka bergereja di gereja karismatik. Paling sulit. Jadi saya lihat tuh dampak dari teologi kemakmuran itu memang ngeri. Ya. Kenapa? Karena jemaat itu mereka menjadi materialistik, kemudian mereka memandang Tuhan sebagai orang yang selalu memberkati mereka atau harus memberkati mereka, ya tetapi itu karakternya tidak terbangun. Ya, untuk mereka ya memahami bahwa mengikut Kristus itu artinya juga adalah memikul salib, menyangkal diri, dan juga menghargai itu karakter pasangannya. Paling sulit ya itu didamaikan itu yang dari gereja-gereja yang model seperti itu. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi diskualifikasi terjadi karena seseorang tidak memenuhi harapan dari tuannya ya. Jadi Kristus dia memiliki ekspektasi ya. Dia punya ekspektasi untuk setiap kita. Nah, sekarang pertanyaan sejauh mana kita sudah ya terus menerus ya itu memperlengkapi hidup kita. Ya, ada seorang ahli itu pendidikan Kristen yang sangat terkenal dari Amerika. Terus tiba-tiba lupa namanya ya. Itu dia bilang apa? If you stop learning today, you will stop growing tomorrow. Kalau kau berhenti belajar hari ini, maka kau akan berhenti bertumbuh besok. Ya, itu artinya kita harus terus-menerus memang harus terus-menerus belajar, belajar, belajar karena Tuhan kita dia memiliki ekspektasi, ya, dia memiliki harapan ya untuk setiap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ya apakah kita sudah setia dengan perkara-perkara kecil? Ini saya pikir kita ya di sini apalagi ada yang gerejanya makin besar kayak Pak Yafet, ya kan? Udah ada yang doktor, ya tuh. Ya, Tuhan terus akan tambahkan ya dengan perkara-perkara tidak lagi perkara-perkara yang kecil, tapi juga perkara-perkara yang lebih besar. Yang ketiga, diskualifikasi juga dapat terjadi karena ada orang lain yang menunjukkan diri mereka lebih efektif dan cocok untuk posisi kita melalui pelayanan mereka yang bermanfaat. Ya, saya melayani di satu organisasi yang berpusat di Swiss. Ya, saya sebagai staf dari EVC dan kami ini ya itu stafnya dari berbagai negara. Ya, ada India, Pakistan, Bangladesh, ada dari Filipina, itu Kosovo, Swiss dan lain-lain. Nah, itu saya menemukan ya bahwa ada teman-teman kita sendiri yang kemudian apa? Mereka terpaksa harus resign karena dipecat. Kenapa? Gagal menunjukkan ekspektasi. Apa namanya? Mereka gagal untuk memenuhi itu harapan itu dari pimpinan. Ya, khususnya apa? Karena kita dipaksa untuk bikin video, create video untuk penginjilan. Saya dulu dengan Bu Arni, kami itu banyak sekali menerjemahkan buku dan juga artikel. Tapi saya baru 4 tahun ini
saya mulai belajar bikin video. 4 tahun ini terpaksa. Mau tidak mau, saya harus belajar bikin video. Sesuatu yang saya nggak pernah lakukan sebelumnya. Ini kami sudah melayani 20 tahun lebih ya, itu pelayanan website. Saya sebagai content manager, ya itu ngisi di berbagai, ada beberapa website ya untuk penginjilan yang kami launching. Tapi saya nggak pernah tahu, 4 tahun lalu itu saya nggak tahu bagaimana itu bikin video. Sampai kemudian saya minta tolong dari almarhum, eh, adik ipar saya itu, ya, itu Gideon. 2 kali, 3 kali, 4 kali itu saya minta bantuan dia untuk bagaimana melakukan dubbing. Lama-lama saya pikir, wah ini nggak bisa begini terus, harus belajar. Harus belajar. Kalau enggak, saya akan mengalami diskualifikasi ini. Ya. Nah, ini rekan saya yang di Bangladesh itu didiskualifikasi. Akhirnya dia dipecat dari yang satu, lalu digantikan ke yang lain. Yang menggantikannya juga nggak tahu bikin video. Akhirnya tak ajarin dia. Dan sekarang dia punya, itu trafficnya tinggi sekali. Ya itu teman dari Bangladesh. Itu kan negara Muslim juga kan, Bangladesh. Ya. Jadi tak ajari, tak dukung dia, tak ini. Ya. Nah disitulah pentingnya ya. Kita sebagai teman ya itu saling mendukung ya. Satu sama lain. Nah jadi diskualifikasi juga dapat terjadi karena ada orang lain yang menunjukkan diri mereka lebih efektif dan cocok ya untuk posisi kita melalui pelayanan mereka yang bermanfaat ya. Kristus menginginkan orang-orang terbaik dalam posisi pelayanan. Ya, Tuhan kita berhak memiliki orang-orang yang tidak hanya beriman tetapi juga berbuah. Ya. Saya ingat perkataan dari Mario Teguh, yang memang sekarang dia udah jatuh ya, oleh karena dia tidak mengakui anaknya itu kan. Ya, nah tapi dia sebetulnya itu ada pengajaran-pengajaran dia itu yang sangat bagus ya. Dan itu saya selalu ingat ya, itu yang dia katakan. Jadi dia bilang begini, kalau misalnya kamu itu melayani di satu tempat, kamu digaji 1 juta, dia bilang. Ya kira-kira begitulah. Ya. Jadi kamu digaji 1 juta, bekerjalah seolah-olah kamu digaji 2 atau 3 juta. Jadi kamu bekerja lebih daripada yang diharapkan oleh ya itu bosmu. Nanti yang terjadi dia bilang, bosmu dia senang dengan yang kamu kerjakan, dia akan naikkan salarimu, atau kalau dia pelit, maka Tuhan akan ya itu gerakan bos lain, dia lihat kamu, lalu kamu direkrut, dan kamu dapat gaji yang lebih tinggi di bos yang lain. Yang terjadi itu adalah orang digaji 1 juta, lalu dia korupsi, dia bekerja seolah-olah dia hanya digaji 500.000 misalnya. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, jadi Tuhan kita menginginkan orang-orang terbaik ya dalam posisi pelayanan. Ya. Sehingga satu pertanyaan, apakah kita ini orang yang terbaik ya di dalam posisi pelayanan kita? Ya. Saya melihat ada teman-teman di sini yang memang karunia untuk penggembalaannya itu bagus banget. Ya. Kayak Pak Yafet itu. Wah, saya bilang di mana-mana ya. Itu sampai ketika dia dipindahkan oleh itu sinode, itu jemaatnya bergumul, ya kan. Nah, itu beda dengan saya. Saya kebetulan nggak terlalu ini dengan apa namanya, itu penggembalaan ya. Itu kecuali menggembalakan domba-domba yang sebenar-benarnya, domba, bukan manusia. Nah, jadi itu ya, Tuhan kita berhak memiliki orang-orang yang tidak hanya beriman tetapi juga beriman. Hingga kita perlu memohon supaya Tuhan membantu kita ya, supaya kita tidak menjadi tidak efektif atau kita tidak menghasilkan buah dalam posisi yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Ya, kiranya semua teman-teman ya tetap berbuah, kita semua tetap berbuah ya pada porsi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang keempat kita bisa lihat bahwa diskualifikasi itu bisa terjadi karena seperti Yudas, mereka tidak bisa bekerja sama dengan pemimpin lain. Ya, ada masalah egoisme di sini. Ya, mementingkan diri sendiri. Ya, kita perlu belajar ya
untuk kita bisa bekerja sama dengan rekan yang lain. Karena apa? Karena kita memerlukan keberadaan rekan pertanggungjawaban. Jadi setiap kita perlu memiliki rekan pertanggungjawaban. Dan saya melihat bahwa persekutuan agape ini juga reuni-reuni yang kita lakukan, baik reuni besar, reuni kecil, itu juga salah satu momen. Ya, karena kita satu sama lain saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Ada yang sakit, kita dukung. Ada yang sedang bergumul, ya kita sedapat mungkin ya, bisa memberikan solusi ya untuk teman-teman kita. Ya, dan kita perlu memohon kepada Tuhan ya untuk menolong kita agar tidak terlalu berpikiran mandiri ya sehingga kita gagal bekerja sama dengan para pemimpin lain dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Dan saya pikir itu salah satu yang masalah ya atau kegagalan ya dari pemimpin-pemimpin kita yang sudah mendahului kita adalah ketika mereka sudah sangat terkenal, kemudian sangat berkuasa, akhirnya mereka memegang kekuasaan itu terus, ya, tidak membuat regenerasi yang benar, ya sehingga lembaga-lembaga yang mereka pimpin pun mengalami. Ya, nah kita jangan terlalu berpikiran mandiri, ya kita membutuhkan orang lain, bahkan juga junior-junior kita, ya harus kita berdayakan. Nah, saya sekarang mulai mulai berpikir untuk melatih ya orang-orang yang lebih muda, ya untuk meneruskan ya ini karena ya, ini proyek ini sebetulnya bukan hanya untuk proyek itu domba, tetapi juga tujuannya adalah untuk penginjilan. Ya, jadi kami sekarang lagi dalam itu proses mengembangkan di Boyolali, kemudian di Ungaran, juga ada pondok pesantren yang minta. Nah, kebetulan kami punya teman-teman yang memang itu penginjilannya di kalangan ya orang-orang seperti itu. Dia masuk di pondok-pondok pesantren, dia ketemu kiai-kiai, ya, uh, dan dia baptis. Orang-orang M itu dia baptis, saudara. Itu luar biasa. Itu ada satu, ini teman kita ada di Solo, ada di Semarang yang luar biasa. Memang Tuhan pakai untuk pelayanan seperti itu. Nah, jadi kami masuk juga dalam ini proyek Kambing Domba itu salah satu tujuannya adalah untuk PI. Ya, sehingga orang-orang apa namanya yang M ini orang-orang Kristen bisa ketemu dengan orang-orang M. Ngomongnya kan ngomong domba, ngomong ngomong kambing, ngomong indigo vera, ngomong pacong. Ya, nah tapi dari situ masuk penginjilan. Ya, nah jadi itu salah satu tujuan yang kita buat. Ya. Yang terakhir, saudara, diskualifikasi dapat terjadi jika seseorang tidak memperlihatkan buah roh. Ya, tentu ya. Para pemimpin yang gagal menunjukkan kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, ya, kelembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri, mungkin lebih dipimpin oleh daging dibandingkan oleh roh. Ya, biarlah dimanapun kita berada, dan tetap memperlihatkan buah-buah roh ya, di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa para rasul akhirnya memilih Matias? Ya, kalau kita perhatikan teks kita itu, karena dia adalah seorang yang setia. Ya, Matias ini seorang yang setia ya. Kita lihat ayat 21. Di sini dikatakan, karena itu kita harus memilih seseorang di antara mereka. Ini 11 rasul nih ya, mereka diskusi. Lalu mereka bilang, karena itu kita harus memilih seseorang di antara mereka. Murid Yesus kan bukan hanya 12. Ada kelompok kelompok 70, ada kelompok 120, ada yang itu banyak kan murid-muridnya. Jadi di ayat 21 ini, di situ para rasul mereka bilang begini, karena itu kita harus memilih seseorang di antara mereka yang selalu ada bersama kami. Yang selalu ada bersama kami kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kemudian dibilang, mulai sejak baptisan Yohanes, wah, ini di flashback, ini bukan orang yang langsung jadi pemimpin atau langsung jadi rasul. Ya, ada orang itu kan ya, dua hari masuk partai langsung jadi ketua partai ya, gawat juga itu kan. Nah, ini sejak baptisan Yohanes. Berarti
It's a very early of Jesus ministry. Yesus dia baru saja memulai pelayanannya dengan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mulai sejak itu. Jadi dua orang ini yang mereka nominasikan ini, mereka sudah ada di situ. Mereka sudah bersama-sama dengan mereka, dengan kelompok ini. Walaupun mereka tidak masuk dalam kelompok elit lah, katakanlah begitu ya, 12 murid. Ya, mulai sejak baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat dari antara kami. Bersama kami orang ini akan menjadi saksi kebangkitan. Ya, karena para rasul yang 12 ini itu penting sekali dan sangat, they are very strategic, karena Tuhan Yesus melihat dunia ini, duduk dunia ini, mulai saat dia ya, menjalankan misi dan menyelesaikan misinya sampai akhir zaman, itu dari kacamata ke-12. Jadi posisinya penting banget. Bersama kami, orang ini akan menjadi saksi kebangkitan. Lalu mereka menetapkan dua orang, yaitu Yusuf yang dipanggil Barsabas, yang juga disebut Justus dan Matias. Nah, kalau kita lihat Wahyu 21:14, ya, di situ dikatakan mengapa 12 itu penting, dan tembok kota itu memiliki 12 fondasi, padanya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Wahyu 21, Yerusalem yang baru. Nama-nama ke-12 rasul anak domba. Nama siapa yang tidak ada di situ? Nama Yudas. Nama siapa yang ada di situ? Kita lihat dalam teks kita, sini dikatakan. Dan ketika berdoa mereka berkata, Tuhan, Engkau yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah salah satu dari kedua orang ini yang Engkau pilih. Ya, sekali lagi, ini saya kira penting, kita selalu berdoa, tanya Tuhan. Ya, apalagi untuk hal yang sangat strategik dan penting dalam pelayanan kita, mereka berdoa. Minta Tuhan tunjukkan. Untuk menerima tugas pelayanan dan jabatan rasul yang telah ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang pantas baginya. Kemudian mereka membuang undi atas keduanya dan undi itu jatuh pada Matias, maka ia ditambahkan kepada ke-11 rasul. Ya, Matias dipilih dalam bagian ini untuk menjadi pengganti Yudas. Kenapa? Karena dia memiliki kualitas-kualitas penting. Dan salah satu yang terutama adalah dia setia. Ya, dia setia. Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang yang sukses, tetapi orang yang setia. Orang yang sukses belum tentu setia. Ya kan? Orang yang sukses membangun gereja yang besar, jemaatnya banyak, belum tentu juga dia setia ya. Dia bisa berubah. Tapi kalau kita setia pada Tuhan, pasti kita sukses. Seperti yang Tuhan mau. Ya, kiranya Tuhan meminta, membantu kita menunjukkan buah-buah roh dalam semua aspek kehidupan pribadi, hubungan pelayanan kita. Amin. Baik. Saya minta kesediaan Pak Denny bisa tutup kita dalam doa, Pak. Respon firman Tuhan, Pak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi pada hari ini, mengingatkan kami tentang panggilan mula-mula yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami juga boleh makin menjadi orang yang setia, berkomitmen, berdedikasi dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini firman Tuhan yang boleh memberkati, mengingatkan dan menolong kami supaya kami boleh semakin tetap terus berkomitmen dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan hamba-Mu, Bapak Cornelius yang sudah menyampaikannya. Tuhan juga tetap terus menyertai dan memberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini bersama dengan istri. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Oke, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita ke kesempatan Ibu Kencanawati sudah ada, kami beri kesempatan untuk boleh berbagi suka yang perkembangan-perkembangan kesehatan Ibu Kencanawati. Silakan Ibu. Ya, shalom semuanya. Mohon maaf terlambat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Terima kasih firman Tuhan di selintas saya dengar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu semuanya. Untuk kesehatan saya, dukungan, perhatian, doa dan perhatian kasihnya kepada saya. Ya, saya bersyukur dalam kesakit saya ini, di Tuhan ada perkembangan, memang semua dalam proses ya. Kalau saya banyak hal yang saya dapatkan selama saya sakit ini. Kadang-kadang kita berpikir, saya khususnya, kalau yang sakit disembuhkan jadi mujizat itu ada yang langsung, secara langsung, tapi juga ada yang melalui proses. Nah, waktu itu saya kaget waktu di terapi, saya bilang, ayo Bu, sekarang waktunya untuk jalan. Saya kaget, waduh saya kan tidak bisa jalan. Ternyata setelah dicoba bisa jalan sedikit-sedikit ya. Ya saya bersyukur juga walker yang persembahan dari teman-teman juga yang diberikan untuk saya itu terpakai semua yang apa yang berkat yang saya terima itu. Luar biasa Tuhan. Buat jadi kedua saya berjalan agak jauh sedikit dari kamar ke pintu depan. Terus dua perawat ini bilang, nanti ibu ke I3 langsung jalan. Saya bilang, Anda. Ya, saya bersyukur untuk dukungan doanya. Ya, sangat bermanfaat juga minyak ikan yang dikasih juga menolong sekali. Tapi memang semuanya itu terapinya bilang semua dalam proses ibu. Karena saya punya riwayat penyakit diabetes, darah tinggi, Parkinson, kemudian pengapuran. Itu yang memperlambat. Tapi hari ini saya lihat mujizat Tuhan luar biasa. Kaki saya bisa ditapakkan yang tadinya jinjit begini, yang jinjit ini tidak bisa ditapakkan, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa kok ibu, tetap semangat aja katanya gitu. Jadi saya bersyukur, saya kaget waktu itu. Tuhan buat mujizat luar biasa. Lewat semua proses yang Tuhan buat. Saya bersyukur dengan sakit yang saya alami. Kadang-kadang kan saya mengeluh ya. Tuhan kenapa saya buat apa gitu ya. Tapi kalau saya lihat Ayub itu, Ayub yang tidak melakukan dosa, artinya dia berbuat dosa, terus dia penyakitnya lebih parah dari saya. Dia tidak sedikit pun melakukan dosa, tidak mengeluh. Kenapa saya mesti mengeluh ya? Banyak hal yang saya terima dari pengalaman sakit saya ini. Pelajaran-pelajaran yang Tuhan kasih, proses yang Tuhan buat. Jadi saya syukurin aja. Jadi kalau orang-orang bilang, saya masih bersyukur kok kayaknya nggak sakit gitu ya. Ya tapi nggak tahu kalau kaki ya nggak bisa jalan aja. Yang di atas masih ya kelihatan segar semua baik. Dan kemarin dokter saraf katakan kadang kan dokter terapi bilang harus tetap kontrol ke dokter saraf ya. Dokter saraf senang sekali ada kemajuan-kemajuan, tangan saya sudah kuat. Ya, saya membayangkan kalau pegang walker itu kan tangan kiri kan harus kuat ya. Ternyata saya bisa kuat ya. Itu karena saya juga bertekad saya mau sembuh. Banyak orang sudah mendoakan saya, memberi perhatian doa juga. Jadi saya harus tetap. Terus kalau perawatnya bilang terapi bilang ini, bagaimana Bu? Harus bisa, saya harus bisa semangat. Itu yang mendorong saya terus ya untuk apa terus maju gitu lah ya. Ada harapan gitu lah. Yang tadinya seperti tidak ada harapan tuh. Ya walaupun saya bilang sama orang-orang ya,
Saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Ya dengan terapi yang itu tidak sia-sia memang. Terapi sendiri atau home care. Ya, itu yang saya alami, saya bersyukur sekali. Sekarang dalam proses belajar jalan kayaknya. Seperti anak-anak istilahkan saya itu belajar jalan. Ya sudah ada yang saya kirim videonya. Ya doakan terus dalam terapi-terapi berikutnya, walaupun kadang-kadang pengapuran ini kambuh saya bilang Tuhan aku nggak mau dioperasi, ini stroke saya jadi belum sembuh, saya bilang gitu. Kalau bisa sembuh dulu satu ini baru nanti bagaimana. Memang yang dokter terapi waktu evaluasi jangan pikirkan untuk mau dioperasi dulu, sembuhkan dulu bisa jalan. Ya, jadi ada beberapa dokter yang agak sedikit judes itu yang perempuan. Tapi ada dokter laki-laki yang ya pengalaman. Ibu bersyukur ibu saya sendiri kena stroke, tangannya gini terus, kamu nggak bisa digerakkan. Kaku. Jadi sekarang ibu harus gerak-gerakan di itu tangan terus. Jadi saya tiap hari gerak terapi sendiri ya dengan ada yang membantu menemani saya. Itu jadi bukan hanya obat yang saya minum, tapi juga terapi sendiri, tidak hanya terapi home care, terapi sendiri juga harus. Saya bersyukur sekali. Jadi saya sekarang juga bisa bangun sendiri gitu ya, yang tadinya harus ditolong untuk dibangunkan. Duduk berjam-jam itu bisa ini. Makanya kalau tadi saya matikan, saya baring dulu sebentar tadi. Karena dari tadi pagi jam berapa saya duduk terus. Jadi bisa berjam-jam saya duduk. Itu yang kemajuan yang Tuhan nyatakan buat saya luar biasa. Saya tidak hanya selain belajar jalan, tapi bisa duduk berjam-jam. Yang tadinya cepat lelah gitu ya. Tapi kalau sudah berapa jam gitu saya tutup kamera, terus saya baring sedikit sebentar. Baru saya duduk lagi gitu supaya nggak terlalu sakit gitu di bagian belakang. Iya, kalau selalu orang-orang bilang bersyukurlah Bu, Ibu kelihatannya nggak sakit, sehat. Ya cuma nggak bisa jalan aja itu aja. Jadi kalau saya di rumah sekarang sendiri, ditinggal sendirian, saya bilang yang penting kunci dari luar, gitu ya. Kalau mbaknya mau pergi ke tempat lain itu kunci dari luar. Saya bisa ditinggal sendirian. Saya bilang gitu. Ya itu kemajuan-kemajuan yang Tuhan buat luar biasa. Ya saya berterima kasih untuk dukungan doanya. Ya, jadi walaupun sebenarnya saya dipercayakan untuk begini begitu gitu ya, tapi saya bersyukurlah dengan kemajuan kesehatan ini Tuhan beri kekuatan terus. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu semua. Doa dan perhatiannya, khususnya minyak ikan yang Pak Ketua juga, Pak Denny, Pastor Denny yang sudah mengunjungi saya. Saya senang dikunjungi. Itu memang berarti perhatian lah. Ya, menyempatkan diri untuk walaupun dibuat kejutan kok tiba-tiba datang. Ya itu suka cita sendiri ya. Gak bilang-bilang. Lena, Ibu Rektor ini bilang, alamatnya itu di mana? Ini masa enggak tahu alamatku, ditanya terus. Ini ada sesuatu yang enggak, tapi tiba-tiba dikejut dengan Pak Ketua datang. Waduh, jauh-jauh dari Hong Kong sempatkan gitu ya, walaupun dia libur di rumah gitu ya. Juga Ibu Veronica datang berkunjung, doakan, kasih semangat, kasih firman Tuhan. Ya itu yang menguatkan saya terus untuk maju terus. Tetap semangat. Saya ingat banyak orang mendoakan saya. Jadi saya harus sembuh. Saya itu yang saya pikirkan sekarang itu saya ingin sembuh untuk bisa saya kerjakan sendiri semua. Kemarin itu saya diganggu waktu belajar jalan. Aja terus katanya terapi masih ibu mau jalan terus. Iya masih mau.
ya karena semangatnya, tapi harus juga hati-hati. Mau terus ke kamar mandi katanya enggak dulu, saya bilang gitu. Ya, terima kasih untuk dukungan doa dan perhatiannya dari semua teman-teman. Siapapun saya tidak perlu sebutkan nama-namanya. Tuhan yang tahu. Tuhan kembalikan semuanya itu dengan berkelimpahan. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati.